ayah saat ini lagi jatuh, lagi bangkrut. Kalau mama meninggalkan ayah sekarang ini, posisinya ayah lagi betul-betul terpuruk seperti itu. Dimana saat itu saya dengan suami memang benar-benar terpeluk, tapi saya percaya dengan adanya pertolongan Allah, kami memiliki utang yang saya meyakinkan suami saya pasti kita bisa berhasil, bisa keluar dari keterpurukan. Mengejar dunia tidak pernah ada ujungnya. Dan bagi Tulus, pejuang langit asal Bandung, Jawa Barat ini membuat hidupnya tragis. Hutang miliaran menjeratnya. Rumah, mobil, hingga tanah habis dijual. Dalam gelap di titik terendahnya, tak ada yang bisa dilakukan. Ia hanya pasrah, bahkan rela ditinggal sang istri karena ia tak punya apa-apa lagi. Alhamdulillah, sampai nih kirimannya tambah lagi nih. Wah, assalamualaikum Pak Tulus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, apa kabar? Alhamdulillah sehat Mas Masya Allah, Ano. sibuk banget nih kayaknya nih. Alhamdulillah. Sekarang nih mau nganteran apa nih? Ini kan beras ya? Ya, jadi alhamdulillah ini udah keberapa kali? Insya Allah udah 3 kali 3 rit tadi Mas Ano. Oh, udah mau mondar-mandir berarti ya? Dari pagi. Pejuang langit bekerja keras, angkat karung beras, angkat berbagai sembako, dan nyetir berkilo-kilo, kini tak terasa berat bagi Tulus. Karena beban hidup paling berat sudah ia lakoni. 8 tahun lalu, Tulus bahkan tak bisa makan. Kondisi ekonominya minus, lantaran usaha rumah makan kuliner bangkrut. Sempat terlilit hutang. Iya Mas Ano. Jadi waktu itu saya sempat bangkrut, sempat rugi dalam bisnis, terus ditipu oleh orang juga. Wah. Sehingga usaha saya juga tutup, bangkrut, dan saya meninggalkan hutang hampir 1,8 miliar. Masya Allah, Mas Anof, ini repot-repot bantuin saya ini. Iya, Mas Anof, berapa Mas lumayan Pak, tapi nggak apa-apa. Sekali-sekali Ya. kita bantuin. Ini Mumpung belum- lagi di sini kan? Alhamdulillah, alhamdulillah, Mas Anof. Alhamdulillah. Nih, bantuin saya ini, Ya, angkatin bismillah. beras. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Nah, Pak Tulus, iya Mas. saya tuh pengen tahu. Jadi dulu tuh bisnis apa kok bisa sampai punya kerugian 1,8 miliar? Iya, jadi waktu itu saya sempat bisnis kuliner dulu. Jadi kuliner, terus 1 cabang, 2 cabang, Ya. 3 cabang, sampai 4 cabang semuanya. Baik. Karena saya terlalu ambisi. Mas Anof, ini Nggak apa-apa, nggak berat apa-apa, sekali. aman-aman. Karena saya terlalu cepat pengen sukses, ilmunya kurang. Ya, disitulah Mas, pembelajaran buat saya juga. Baik. Akhirnya satu-satu tutup. Terus Oh. sempat saya juga kirim barang juga, Hmm. produk sembako, garam, tapi nggak dibayar. Waktu saya sampaikan kepada istri anak saya kumpulin semuanya. Ayah saat ini lagi jatuh, lagi bangkrut. Kalau mama meninggalkan ayah sekarang ini, posisinya ayah lagi betul-betul Ya terpuruk Allah. seperti itu. Sampai ada di titik itu, udah sampai ngomong ke istri. Iya Mas, bahkan itu Mas Anof, waktu saya merintis usaha itu, saya sama istri sering tidur di jalan, nawar-nawari barang, produk. Produk apa yang waktu itu? Waktu itu ya kita ada garam, ada beras. Oh, udah mulai sembako-sembako mulai ini ya? sembako semuanya. Pejuang langit saat itu harga dirinya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, runtuh tak bersisa. Bukan meninggalkan harta, justru ia mewariskan hutang. Beban yang tak hanya mengikat lehernya sendiri, tapi juga membayangi masa depan anak-anaknya. Namun di saat dunia seolah menutup semua pintu, Pak Tulus memilih melangkah ke satu-satunya arah yang masih terbuka, yaitu jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam sujud dan doa yang basah oleh air mata, ia dan sang istri mengangkat tangan kepada Rabb langit dan bumi. Dengan penuh keberanian, Tulus menjual semua properti, semua kendaraan, hanya demi bisa menyicil sebagian dari hutang yang menjeratnya. Dan dari sisa yang ia miliki, ia justru memilih pergi ke Mekah, tempat paling suci di muka bumi, untuk bertobat dan melangitkan keluh kesahnya dan menumpahkan semua harapannya. Sama istri saya berangkat ibadah umroh waktu itu. Oke. Nah, di sana saya betul-betul ibadah,
minta ampun kepada Allah, minta petunjuk kepada Allah, terus minta supaya dititipkan suatu usaha Mas Hanof, yang usaha itu bisa berkah seperti itu. Alhamdulillah waktu itu saya umroh itu bisa berdoa di mutajam. Oh, alhamdulillah. Istri juga bisa di mutajam juga, alhamdulillah nempel di mutajam, berdoa kepada Allah supaya Allah menyelesaikan hutang-hutang saya dan menitipkan suatu usaha bisnis yang barokah. Pejuang langit, di Tanah Suci, Pak Tulus memilih Multazam sebagai tempat yang disebut Nabi SAW sebagai tempat paling mustajab untuk melangitkan doa-doa dan harapannya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, antara rukun Hajar Aswad dan pintu Ka'bah disebut Multazam. Tidak ada seorang pun yang berdoa di tempat itu kecuali akan dikabulkan. Di Multazam, Tulus menumpahkan semua penyesalannya dan mengakui dosa-dosanya dan memohon ampunannya. Meminta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kaya untuk membantunya melunasi hutang-hutang yang menjeratnya. Dalam sholat tobatnya di depan Ka'bah, Pak Tulus berjanji tidak akan lagi melakukan transaksi yang mengandung riba. Ia juga berjanji akan menggunakan rezeki yang didapat untuk hal-hal yang bermanfaat pada sesama. Ada doa yang mustajab nih Mas Hanof. Kalau nanti mungkin Mas Hanof kita bisa berbagi nih. Bisa tuh. Ya, Allahumma inni as'aluka ya Allahu bi annakal wahidus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Anta ghfirudzunubi jami'an wa anta rizqan rizqan hasanan wa syi'an halalan thayyiban mubarokan wa anta khairuzikin Mas. Itu adalah doa kepada Allah, minta supaya kita dilancarkan Mas Hanof. Baik. Dialirkan yang deras, halal, barokah Mas. Lah itulah salah satu jalan Allah menolong kami. Ketulusan taubat dan doa-doa Tulus tidak sia-sia. Sepulang dari Tanah Suci, Tulus dan istri seakan dituntun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia dituntun kembali ke sebuah toko sembako. Bagi Tulus, ini bukan sekedar mimpi biasa, tapi baginya ini petunjuk. Sejak itu, Tulus membuka usaha warung sembako. Saya jadi ingat hadis Nabi SAW yang pernah disampaikan guru saya, bahwa mimpi seseorang bisa jadi sebagai kabar gembira dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi mimpinya orang mukmin yang tulus dan soleh. Rasul SAW bersabda, mimpi itu ada 3 macam: bisikan hati, ditakuti setan, dan kabar gembira dari Allah. Nabi SAW bahkan pernah bersabda, mimpi seorang mukmin adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Bu Rani, saya pengen nanya nih, itu dulu kondisinya gimana sih Bu? Sampai sekarang kalau saya ingat itu saya masih tidak pernah hal yang tidak pernah bisa saya lupakan. Dimana saat itu saya dengan suami memang benar-benar saat itu benar-benar terpeluk, tapi saya percaya dengan adanya pertolongan Allah, kami memiliki utang yang sangat besar saat itu. Dengan berdoa insya Allah pasti saya meyakinkan suami saya pasti kita bisa berhasil, bisa keluar dari keterpurukan. Lagi-lagi Allah kembali menguji. Di masa krisis, tidak punya uang, bekerja sudah siang dan malam membuat Pak Tulus sakit keras selama berbulan-bulan. Harus menembus obat ratusan juta rupiah. Saya sakit kena river, bahkan dirawat 3 bulan di ICU ya, di rumah sakit, berobat selama 2 tahun ya. Tapi alhamdulillah ini berkat dari keluarga, istri tercinta saya, anak-anak semuanya mendukung, mendoakan. Pejuang Langit, alhamdulillah nih kita udah sampai di pesantren buat bagiin sembako nih dari Pak Tulus. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah Mas Hanof. Keberkahan luar biasa ini bagi Pak Tulus tak lepas ketulusan dan keikhlasan dari doa-doa istrinya yang selalu ia banggakan dan syukuri. Guru saya pernah bilang bahwa doa istri kepada suami termasuk doa mustajab. Allahu Akbar. Rasulullah SAW bersabda, 3 golongan manusia yang doanya tidak akan ditolak. Di antaranya, orang yang saling mencintai karena Allah,
dan mereka saling mendoakan. Alhamdulillah Mas Hanof, ini istri solehkah ya. Jadi waktu saya janji sama Allah, ya Allah, saya akan bahagiakan istri dan anak saya. Gitu. Tapi memang harus dilalui Mas Hanof. Iya. Ya, alhamdulillah tulus melalui cobaan itu beliau tabah, beliau sabar, support, menguatkan, kita berusaha bersama-sama merintis bareng-bareng bisnis ini. Ya, alhamdulillah.